Halo Sobat Spedu, selamat datang di Special Education Podcast BEM Prodi Pendidikan Khusus FIP UNJ. Di podcast ini kita akan mendapat mendengarkan nih dan juga berbagi cerita tentang segala hal di dunia pendidikan khusus. Dan pastinya kamu akan mendapatkan wawasan mengenai pendidikan khusus dari orang-orang keren yang udah berkecimpung di dunia pendidikan khusus selama bertahun-tahun nih. Betul banget. Perkenalkan, nama aku Bunga Dan aku Fatih. yang akan menjadi host untuk episode kali ini. Nah, di episode kali ini kita akan ngobrol nih tentang pendidikan khusus sama Ketua BEM Pendidikan Khusus tahun 2022. Wih, keren banget gak sih Kak Bunga? Ya, keren banget dong. Mantap. Nah, kalau boleh tahu nih di tema podcast kali ini kita akan membahas tentang apa nih Kak Bunga? Jadi di topik kali ini kita akan membahas tentang judulnya Mengenal Dunia Pendidikan Khusus melalui program dalam organisasi BEM Pendidikan Khusus. Oke, nah sekarang kita sudah ada bintang tamunya di depan kita langsung nih. Ini sosok yang sangat inspirasional gitu kan, dan juga keren banget nih. Boleh Bang Rehan nih, boleh Bang Rehan untuk perkenalkan diri dulu Bang. Halo. Halo Bang Rehan. Ya. Apa kabar nih Bang? Alhamdulillah luar biasa hari ini baik. Gimana kalian kabarnya? Baik juga. Udah keluar ini IPK kemarin baru ya. Iya transkrip. Iya. Soalnya kan baru mau daftar sidang skripsi gitu. Semoga kita doakan ya teman-teman biar Bang Rehan lancar skripsi. Amin. Terima kasih. Semoga kalian juga lancar di kuliahnya ya. Amin. Nah, mungkin buat teman-teman sekalian nih, karena kan kita tak kenal, mungkin kita harus kenalan nih. Nah, biar lebih mengenal nih Bang Rehan nih siapa dan apa aja sih kiprahnya di dunia PKH gitu. Kita akan menampilkan CV dari Bang Rehan dulu nih teman-teman. Mungkin nah bisa dilihat ya teman-teman. Nah, Bang Rehan ini mahasiswa semester 7 bener ya Bang sekarang ya Bang ya? Semester 8 itu semester 8. Oh, ini belum diupdate gak apa-apa. Oke. Dari pendidikannya di SMK PGRI 15 Jakarta jurusan perhotelan. Nah, ini kan kita ulik dikit nih karena ini unik nih dari perhotelan masuk ke PKH Bang. Nanti kita lanjut perkenalan dulu. Nah, boleh di scroll sedikit. Nah, ada apa aja nih Kak Bunga nih? Ya, di Karehan nih. Bang Rehan nih enaknya. Apa ya lo Bang? Bang Rehan. Rehan. Oke, Bang Rehan ya teman-teman. Bang Rehan nih, keren banget lihat CV-nya itu banyak banget ya. Betul. Dia pernah ngajar di SLB, SDLB, SMP, SMA. Oh, banyak banget kayak udah semuanya pernah ya Bang ya. Pernah ngajar di SMP sampai SMA. Terus juga jadi ketua ini itu. Terus juga perencanaan pembelajaran kurikulum merdeka. Wah, semuanya ini terlibat. Tapi setelah aku baca-baca nih, boleh di-scroll lagi. Di bawahnya ini ada Bang Rehan nih pernah jadi ketua di bawah lagi. Stop. Di Bang Rehan nih pernah BEM Pendidikan Khusus Indonesia ya, pernah jadi koordinasinya atau jadi apa tuh Bang? Iya, pada tahun 2022 kami di BMPPKH mengadakan studi banding Hima PKH Indonesia, atau dahulu tuh disebutnya PMOI gitu. PMOI, oke. Ya. Mantap. Keren banget ya. Betul banget. Oke. Kita lihat hobinya juga banyak nih, ada menulis, voli, sepedahan, traveling, wis mantap. Besok bugar banget di bangkanya nih Bang. Iya, mumpung masih muda ya kan kita harus semangat. Hidup sehat ya, gitu betul. kan, mantap. Okay. Suka menulis apa tuh Bang? Menulis dulu waktu SMP suka nulis cerita gitu. Fiksi. Mau jadi buku. Iya, cuma nggak jadi buat jadi buku. Gitu. Buat simpanan cuma pribadi buat simpanan aja. pribadi betul. Iya. Mantap. Berarti teman-teman ya kita bisa lihat ini sosok yang sangat multi talent gitu kan, bidang organisasi dapat, akademik dapat, dan juga ide-ide kreatifnya juga ada gitu punya. Olahraganya juga ada. Bener nih, anak banget. poli nih. Okay. Tinggi banget ya. Oke Bang Rehan. Ya. Sebelumnya makasih banget nih sudah berhasil kita undang nih karena kan Bang Rehan sibuk nih banget ya. Apalagi sedang menyelesaikan studi persiapan masih menyempatkan hadir. Malah gitu, saya terima kasih banyak udah diundang nih, BMPPKH keren banget sekarang ada kayak gini betul, apresiasi banget. Yes, alhamdulillah. Ya, mohon doanya ya Bang, ini pertama kali soalnya. Iya betul, terima kasih juga. Ini kan menambah biar kita makin dikenal gitu kan Bang. Iya betul, biar punya warna lain gitu BMPPKH, nggak cuma gitu-gitu aja. Mantap, keren. Oke, baik. Nah, pertama nih Bang, kita mulai ke ini dulu ya. Kita ngobrol-ngobrol sedikit tentang kira-kira kalau dari pribadi Abang nih, bagaimana sih Bang Rehan ini
memaknai tentang pendidikan khusus atau secara umumnya mungkin anak ABK ya, bagaimana Bang Rehan secara individu memaknai hal tersebut gitu Bang. Oke, baik. Sebenarnya kalau dari sini saya punya 2 sudut pandang nih tentang pendidikan khusus. Jadi waktu sebelum masuk kuliah, nah itu saya sebenarnya sudah kenal dengan pendidikan khusus. Nah, kenalnya dari mana? Kenalnya karena di lingkungan rumah saya itu mulai dari tetangga ataupun saudara itu bekerja sebagai guru pendidikan khusus atau guru di SLB seperti itu. Jadi kan karena lingkungan sekitar bekerja sebagai guru di SLB, otomatis kan kita jadi tahu ya seperti apa sih guru di SLB itu mengajar seperti apa. Nah, setelah itu balik lagi tuh tadi yang SMK Perhotelan ya, betul ya? Iya. Jadi waktu SMK Perhotelan juga makin mengenal tentang pendidikan khusus. Kenapa bisa mengenal pendidikan khusus di SMK Perhotelan? Karena saya sempat 6 bulan training di perhotelan dan pernah kerja juga di sana part time. Dan di sana waktu di tempat saya kerja waktu itu diselenggarakan rapat ASEAN Para Games gitu. Di tempat hotel yang Abang nih. Iya. Di sana. Jadi waktu itu ada rapat ASEAN Para Games. Jadi kan otomatis menambah pengetahuan juga kan kalau ternyata ada loh lomba dengan skala internasional di tingkat Asia yang mengadakan lomba untuk anak-anak berkebutuhan khusus seperti itu. Jadi menambah pengetahuan. Dan juga di hotel itu ada fasilitas khusus. Jadi di kamar ada yang memang fasilitas untuk anak berkebutuhan khusus gitu, mulai dari kamar mandinya yang dimodifikasi seperti itu. Ada braille juga. Iya. Jadi gitu. hotel ini emang mendukung untuk anak-anak berkebutuhan khusus ya, untuk nginap di sana tuh Iya, fasilitasnya betul. ada banget. Ada fasilitas ya, keren ya. mendukung kok. Iya, betul. Sudah inklusif berarti ya Bang. Betul. Iya. Oke. Berarti itu ya maksudnya latar belakangnya kenapa akhirnya bisa menghibahkan diri gitu di pendidikan khusus. Mungkin ada lagi Bang cerita-cerita sedikit gitu Bang. Iya, itu sebelum masuk kuliah ya kita betul. mengenal tentang pendidikan khusus. Nah, jadi setelah SMK itu saya terpilih sebagai siswa yang nantinya masuk jalur SNMPTN gitu. SNBP kalau sekarang. Iya, SNBP ya sekarang ya. Nah, jadi dari SNM itu disuruh untuk nyari-nyari info tentang prodi apa yang nantinya mau dipilih, karena waktu itu ada 2 pilihan ya, pilihan kampus. Cuma 2. Iya, waktu itu 2. Dan pertama kali lihat itu buka, ini ada pendidikan khusus. Akhirnya baca-baca lebih lanjut, waktu itu baca lewat Google. Nah, waktu itu ada orang yang nulis di blog, gitu, ada tentang pengalamannya selama kuliah di pendidikan khusus seperti apa. Akhirnya saya baca-baca, ternyata menarik banget gitu tentang pendidikan khusus. Nah, setelah itu akhirnya pilihan pertama langsung pendidikan khusus. Pilihan pertama di UNJ. Mantep juga ya, langsung. Udah menetapkan hati banget gitu. Iya, ya. makanya betul. Nah, habis itu pilihan keduanya baru di prodi lain, di kampus lain baru pilih. Nah, setelah itu alhamdulillah terima di pendidikan khusus UNJ. Ya, emang udah jalannya kali ya Bang. Iya, langsung. betul. Yang pertama pendidikan khusus. Langsung diterima. Nah, setelah masuk kuliah dan belajar bagaimana tentang pendidikan khusus, ternyata pendidikan khusus itu mempelajari pengetahuan dan keterampilan yang lebih luas. Iya, mulai dari kita belajar bagaimana pola asuh terhadap anak, tahapan perkembangan anak, tentang bagaimana sekolahnya, bagaimana penanganan untuk anak-anaknya, betul banget. Dan lain-lainnya seperti itu. Jadi setelah masuk pendidikan khusus juga ternyata ada info-info baru yang saya dapatkan, dan juga mungkin masih banyak masyarakat yang belum sepenuhnya tahu tentang pendidikan khusus gitu. Jadi misalnya masyarakat umum masih tahu pendidikan khusus itu adalah menangani anak-anak disabilitas yang konotasinya negatif seperti itu. Padahal kita di pendidikan khusus kita mempelajari tentang anak cerdas berbakat. Iya, bukan cuma anak berkebutuhan khusus aja ya. Iya, betul. Ada juga anak yang emang berkebutuhan khusus, tapi karena dia sepinter itu, jadi kita harus memberikan pendidikan yang khusus juga. Betul, gitu. itu dia makanya anak cerdas berbakat juga memerlukan perlakuan khusus dan juga pendidikan khusus, karena kalau enggak juga akan ada dampak negatifnya kan, seperti itu. Iya. Gitu. Nah, akhirnya
dari situlah akhirnya masuk pendidikan khusus dan akhirnya jatuh cinta dengan pendidikan khusus UNJ seperti itu. Iya. Ini kalau keluar darah juga darahnya udah hijau, udah hijau UNJ kan. Udah hijau UNJ gitu ya. Saking udah UNJ. Pendidikan khusus. PKH mengalir di darahku gitu. Iya gitu. Oke, sangat mantap motivasinya benar-benar deep gitu ya, dalam banget nih Kak Bunga. Berarti Kak Rehan ini, Bang Rehan ini bukan yang kecebur ya, emang pengen dari hati ke pendidikan khusus. Betul, emang niat. Oh, keren sih. Karena kebanyakan kan orang-orang kayak aduh aku kecebur, aku terpaksa gitu. Tahu kok. Kalau kalian dari SMA atau SMK memang? Aku SMA. Oh ya, MA, Bang. Oh, MA. Iya. Kalau Kak Bunga kecebur apa enggak nih, jujur nih? Kalau aku sih emang pengen ke pendidikan ya, karena pendidikan. tadinya udah ketolak ya di pendidikan sekolah dasar, terus ngelihat ada pendidikan khusus sama sih kayak ke Bang Rehan, kayak Bang Rehan nge-search di Google, aku bener-bener gak tahu apa nih pendidikan khusus. Taunya pendidikan ya itu anak-anak berkebutuhan khusus, pendidikan luar biasa kan namanya sebelumnya. Terus Betul. di dekat rumahku juga emang ada sekolah luar biasa, terus aku kayak ngerasa kayaknya oke juga nih, soalnya kalau guru sekolah dasar udah banyak ya, jadi aku juga pengen berbeda dari yang lain gitu, pengen nyoba hal baru, pengen berinteraksi dengan mereka juga. Dekat rumah aku tuh banyak berkeliaran mereka tuh kalau jajan istirahat, tapi aku tuh takut gitu kalau mau ngobrol mereka, ternyata nggak seserem itu ternyata. Kalau udah observasi ketemu mereka, wah asik banget sih, banyak pengalaman baru. Oke, mantap. Nah, kita kembali ke topik ini karena kan kita tema di kali ini akan membahas tentang lebih ke bagaimana organisasi. Nah, kebetulan banget nih Bang Rehan ini merupakan jebolan gitu kan, Ketua Badan Eksekutif Mahasiswa Prodi Pendidikan Khusus. Benar ya Bang? Itu periode berapa Bang kalau boleh tahu Bang? Tahun 2022-2023 ya. Oke, 2022-2023. Nah, kalau boleh tahu nih Bang, kira-kira apa sih yang akhirnya menjadikan Abang itu kepengen, maksudnya akhirnya saya bertekad untuk maju menjadi Ketua BEM Pendidikan Khusus. Oke. Jadi alasannya karena emang terketuk hati sendiri ya, maksudnya emang karena kepinginan sendiri dan karena waktu itu melihat keadaan ya. Pendidikan khusus ini kan mencerminkan VIP banget ya, maksudnya prodi yang ini ya lumayan penting gitu ya. Iya, dan juga waktu itu bukan waktu itu aja sih, maksudnya di angkatan 2020 itu cowoknya cuma sedikit kan, dan yang ikut BEM juga nggak semua cowok. Nah, kira waktu pemilihan ketua BEM nggak banyak gitu yang mau mencalonkan diri, khususnya cowok gitu, maksudnya nggak ada yang mau maju. Nah, akhirnya saya memutuskan untuk maju, untuk mencalonkan diri, sampai waktu itu sempat ngajakin teman lain gitu, saya kan sebagai calon juga sampai ayo daftar gitu. Supaya ada saingan gitu ya. Iya, supaya ada saingan, tapi akhirnya nggak ada yang mau. Iya, gitu. Calon tunggal gitu ya Bang. Calon tunggal akhirnya, betul. Nah, akhirnya dari situ memutuskan untuk maju, dan alasan lain kenapa saya maju sebagai ketua BEM PKH adalah karena waktu saya menjadi staf di BEM PPKH di tahun sebelumnya itu saya melihat masih ada yang belum maksimal di BEM PPKH. Masih belum ada yang maksimal, masih ada yang perlu ditingkatkan. Maka dari itu saya mencoba untuk menyimpulkan apa saja yang masih kurang, apa aja yang masih perlu ditingkatkan dari BEM PPKH. Dan dari situ saya maju dengan bekal-bekal itu yang saya punya tadi, yang saya sudah catat tentang BEM PPKH. Dan memutuskan untuk maju sebagai ketua BEM, dan selain itu juga menjadi ataupun bergabung dengan BEM itu kan menjadi salah satu sarana kita sebagai mahasiswa untuk meningkatkan kemampuan diri ya, meningkatkan soft skill kita yang tidak kita pelajari di bangku kelas gitu, di kelas seperti itu. Jadi Bang Rehan nih jadi ketua BEM nih emang karena awalnya nih emang gak ada calonnya juga, terus emang sebelumnya juga udah pernah jadi staf BEM kan, pengen ngevaluasi supaya BEM Pendidikan Khusus nih lebih maju ya ke depannya. Boleh diceritain nih visi misinya, apalagi untuk anak berkebutuhan khusus nih Bang. Iya, visi misi. Jadi nama kabinet saya itu Indonesia banget. Nama kabinet apa namanya? 2022. Iya, nama kabinetnya itu adalah Kabinet Rangkul. Mungkin kalau Fatih apa sih nama kabinetnya, sorry? Restorasi Bang. Oh iya, Kabinet Restorasi. Nah, kalau tahun sebelumnya Fatih juga Kabinet Amerta kalau tidak salah. Iya. Nah, kalau saya Kabinet Rangkul namanya. Nah, jadi kenapa namanya Kabinet Rangkul? Karena untuk
merangkul seluruh elemen yang ada di pendidikan khusus gitu, baik dosen, alumni, mahasiswa dan lainnya seperti itu. Itu alasan menamakan kabinet rangkul seperti itu. Sebenarnya waktu itu juga banyak yang kurang setuju dengan nama rangkul, kayak kurang estetik atau kurang bagus gitu ya. Ini kabinet rangkul, kabinet apa nih namanya kan. Akhirnya banyak ada yang kurang setuju juga, dan akhirnya saya tetap mencoba untuk mendiskusikannya kepada teman-teman yang lain bahwa bukan nama rangkulnya tapi maknanya yang harus dilihat gitu. Gitu. Agar pesannya tuh tersampaikan gitu ya Bang Iya. ya. Kalau kita ingin merangkul semua kalangan gitu Ya, harapannya kan seperti itu. Nah, kalau untuk visi BMP PKH saat itu adalah untuk mewujudkan BMP PKH yang harmonis, yang aspiratif, yang berkomitmen dan kerja cerdas gitu. Mantap Kalau nih. untuk visinya. Nah, kalau untuk misinya sendiri untuk menciptakan komunikasi yang harmonis antara internal, baik internal maupun eksternal seperti itu. Dan misi selanjutnya adalah untuk mewadahi karena kan tugas BMP PKH nggak cuma sekedar menjalankan proker ya, tapi juga untuk mewadahi dari mahasiswa yang memiliki kemampuan, memiliki kreativitas, inovatif, baik dalam bidang akademik maupun non akademik seperti itu. Nah, ini masih ada nih. Oh iya. Lanjutkan Bang. Nah, yang ketiga itu adalah tentang meningkatkan sektor kreatifpreneur gitu. Kalau dulu kan namanya sektor kreatifpreneur, kreatifpreneur. Kalau sekarang apa namanya sih? Ekraf Bang kita. Ekonomi kreatif, ya betul ya. Nah, kalau dulu kreatifpreneur, jadi jualan untuk memaksimalkan penjualan secara digital. Dan alhamdulillah waktu itu banyak penjualan yang sudah kami lakukan gitu. Dan yang terakhir itu adalah untuk bekerja sama dengan lembaga terkait kependidikan khusus. Waktu itu juga banyak bekerja sama, mau itu melaksanakan kegiatan bersama ataupun menjadi volunteer dan lain-lainnya gitu. Jadi nggak cuma jalanin proker tapi mengasah kemampuan lain secara luas gitu. Jadi nggak cuma situ-situ aja baiknya gitu. Jadi menampung bakat-bakat juga nih. Iya, nah kalau betul, kalau untuk bakat sendiri pada tahun itu ada beberapa mahasiswa yang request, ada request buat seni tari PKH. Oh. Iya, betul. Jadi ada, walaupun waktu itu nggak banyak, cuma 2 atau 3 mahasiswa. Yang penting waktu itu dibuatkan dulu wadahnya supaya bergerak gitu. Iya, betul. Nah, akhirnya dari situ mulai banyak itu yang daftar di seni tari PKH, atau sekarang PKH menari ya namanya. Iya, betul, PKH menari. Bagus itu. Berarti ini legasi gitu Bang ya, apa yang diturunkan dari Abang gitu ya. Iya, yang Mantap. bermanfaat. Jadi Abang kan tahun 2022 nih. Iya. Sebelumnya kan Abang nih bisa dibilang angkatan corona nih ya. Angkatan corona. Ya, itu jadi tantangan buat Bang Rehan gak sih waktu nyalonin diri atau pas jadi staff BEM-nya? Karena kan peminatnya mungkin jadi menurun ya karena corona, betul, awalnya betul. di rumah kuliah online, terus kayak pada males join BEM gitu. Itu gimana sih Kak? Iya, betul. Sebenarnya tantangannya nggak cuma di situ aja, tapi mulai dari waktu nyalonin juga banyak yang nggak kenal sama saya. Maksudnya kan waktu itu lebih banyak menjalankan program lewat Zoom ya. Iya. Iya, jadi nggak banyak kenal sama saya karena juga nggak banyak ketemu langsung Iya, gitu. betul. Dan tantangannya betul tadi yang sudah dikatakan, kalau mulai dari tahun sebelumnya itu BEM ataupun organisasi pemerintahan kampus itu mengalami penurunan, kalah saing lah sama organisasi lainnya gitu. Jadi tantangan tersebutlah yang harus kita hadapi sama-sama gitu sebenarnya. Iya. Karena bagaimana kita bisa menciptakan esensi dari BMP itu ya Bang Iya, ya. Jadi betul. orang-orang tuh merasa mereka ada BEM nih dan ini adalah organisasi yang diperhitungkan gitu. Iya. Nah tapi Bang, aku penasaran Bang, kalau misal dari sepengalaman Abang nih di entah jadi staff ataupun saat jadi ketua, kira-kira ada nggak sih 1 atau 2 momen yang paling benar-benar teringat gitu ataupun berkesan dalam diri Abang dalam entah mungkin selama Abang menjadi di BMP ini Bang? Pengalaman berkesan berarti ya. Pengalaman berkesan banyak sekali sih, pengalaman berkesan dari mulai bermanfaat bagi orang lain. Kita juga bisa
membuat program ataupun melaksanakan kegiatan yang itu di mana bermanfaat bagi orang lain dan juga bisa mengasah kemampuan diri kita sendiri. Nah, setelah itu juga kan pada esensi kuliah itu kan nggak cuma belajar di kelas ya, betul. Tapi juga bagaimana kita memanfaatkan, bagaimana kita punya teman yang banyak, punya relasi yang banyak agar agar punya networking ya yang baik gitu. Karena kan harapannya setelah dari kampus ini kita kan punya jenjang kerja atau pengalaman gitu ya. Ya, emang relasi ini perlu banget sih Bang, bukan Betul. cuma datang duduk dengerin dosen. Jadi Kita ya dengan kita masuk BEM ini kita juga bisa dapat berelasi dengan dosen, dengan cutting gitu ya Kak. Jadi betul. manfaatnya nih sebenarnya banyak banget ya untuk join Iya. BEM ini. Nah, kalau misalnya dari abang sendiri, misalnya kita urutin nih paling jauh gitu, abang mencapai tingkat relasi itu sampai kemana bang Siapa tingkatnya? Oke, paling itu karena waktu itu ngadain studi banding Hima PK Indonesia. Ya, se-Indonesia tuh. Nah, itu ada 16 kampus yang tersebar di Indonesia. Waktu itu juga sebenarnya belum sepenuhnya kedaftar. Nah, jadi dari situ jadi mengenal teman-teman dari 16 kampus. Kayak misalnya saya ke Jogja, ke UNY. Karena kan saya kampungnya di Jogja ya. Di Jogja, di Gunung Kidul. Saya main ke UNY, ada teman. Terus main ke Solo, ada temannya. Gitu. Jadi salah satu manfaatnya itu seperti itu. Dan jadi apa ya? Jadi bisa bisa ini ya, maksudnya kemana-mana tuh akhirnya ada kenalannya gitu Iya, ya bang, mau bisa di Jogja, Betul, dari mana lagi sih Bang selain Jogja? 16 kampus itu. 16 kampus itu ada dari Solo, ada dari Surabaya, Malang, terus juga Untirta dan Padang, Manado. Wow, mereka Upi datang bang, ke jangan sini. lupa disebutkan bang, saingan kita itu bang. Tetangga. Iya, tetangga kita ya. Untirta juga deket kok di Banten seperti itu. Itu jadi mereka tuh waktu itu 16 kampus ini datang ke UNJ ya Bang? Enggak sepenuhnya datang. Jadi ada beberapa yang deket-deket aja kayak misalnya dari Jogja, dari Bandung, dari Banten itu tadi Untirta itu datang. Nah, sisanya yang enggak bisa hadir karena kan jauh ya di luar pulau. Nah, itu kita sediakan lewat Zoom karena kan kita sudah didukung oleh teknologi ya. Hybrid ya bang. Jadi kita manfaatkan itu. Jadi teman-teman yang di luar pulau Jawa itu bisa tetap bergabung. Nah, mantap nih bang, kalau kita ngomong sila akbar nih Kak Bunga, karena ini menarik banget nih silaturahmi akbar gitu kan. Nah, mungkin bisa diceritain bang, gimana sih suka dukanya dan bagaimana sampai akhirnya sila akbar itu bisa berjalan dengan lancar gitu bang. Prosesnya, ngumpulinnya gitu. Apalagi bang. abang ini kan ada andil besar ya di di acara yang itu, studi banding itu. Boleh diceritain ya bang? Iya, jadi cukup panjang perjalanannya untuk bisa mengadakan studi banding itu. Jadi pada awalnya itu saya cari dulu kan di Google tentang ada berapa sih kampus yang ada di Indonesia yang ada pendidikan khusus atau pendidikan luar biasanya. Saya cari dulu, akhirnya saya data. Karena kan waktu itu Hima PKH Indonesia ini atau PMOI itu kan udah lama ya nggak terjalan gitu ya. Jadi butuh waktu lagi, butuh usaha yang lebih lagi buat menjalankan Hima PKH Indonesia ini. Jadi waktu itu saya mencoba mulai dengan mencari ketua-ketuanya. Jadi lewat apa? Lewat Instagram waktu itu saya carinya. Nyari satu-satu gitu. Wow, gitu ya. Wah, kontak nih bang. Ngumpulinnya gitu ya. Iya gitu. Wah, Jadi keren nge-DM banget Instagramnya. Jadi minta nomor teleponnya gitu. Jadi saya buatkan grup di WhatsApp. Dan akhirnya kekumpul dan sempat dibantu juga sama teman-teman yang lain bahwa ini saya punya kontak dari kampus lain, ketuanya nih bisa dimasukkan gitu. Jadi saling kolaborasi pada akhirnya. Akhirnya semua gitu. Bersatu untuk akhirnya kayak bertemu gitu. Iya, dan akhirnya setelah dari situ nggak cukup berkumpul aja, akhirnya kita nyoba ngadain Zoom maksudnya buat pembahasan. Kita mau ngadain apa nih, kan kita udah kumpul, udah lumayan banyak. Masa ya kita nggak ada pergerakan maksudnya kan gitu. Nah, selanjutnya kita merencanakan bahwa
ada mengadakan studi banding gitu. Mengadakan studi banding di mana, dan akhirnya kita bahas waktu itu juga total mengumpulkan Hima PKH Indonesia mengadakan studi banding itu kurang lebih 6 bulan. Wah, 6 lama bulan. banget. Panjang ya Bang Iya, prosesnya. panjang. 6 bulan, dan akhirnya alhamdulillah bisa terlaksana pada tahun 2022. Iya. Waktu Sampai itu. 2023 ya Bang, setahun. Iya. Jadi koordinator Himpunan Mahasiswa Pendidikan Khusus Iya. Indonesia. Nah kan Bang juga udah ngadain studi banding nih dari 16 kampus. Iya. Boleh diceritain nih Bang, kita waktu itu belum ada ya, belum Iya. datang juga, belum join. Mungkin Iya. boleh diceritain dari kampus-kampus lain nih, pendidikan khusus nih kayak gimana sih Bang? Apa ada bedanya banget atau gimana? Iya, yang menarik itu di UNP. Oh, Iya, mereka cerita katanya kalau di Padang itu dunia pendidikan khusus itu lagi maju. oh. Iya, lagi bagus perkembangannya. Dan selain itu ada di Manado. Di Manado itu ketua himpunannya cerita kalau mereka mendapatkan tantangan karena mayoritas mahasiswa di sana berkebutuhan khusus untuk pendidikan khususnya. Jadi agak sulit untuk regenerasinya juga, mereka bilang seperti itu. Jadi ketuanya waktu itu udah menjabat sampai 2 atau 3 periode gitu karena saking kurangnya regenerasi gitu. Iya. Wow. Kuat banget ya berarti ya Bang. Iya, makanya sampai 3 periode. Mantap, mantap. Itu Baru denger juga nih ya. cerita-cerita unik Iya, tuh. unik Iya, banget betul. ini. nggak salah kita menang Bang Rehan ke Iya. sini gitu kan. Pengalamannya banyak, relasinya Iya, banyak. dan masih banyak lagi sebenarnya pengalaman-pengalaman yang di luar yang di luar kampus lain gitu maksudnya. Dan di Untirta juga mereka secara pergerakannya juga bagus, mereka mahasiswanya gitu mendukung untuk aksesibilitas di kampusnya seperti itu. Dan kampus-kampus lain juga keren-keren sih pengalamannya. Alhamdulillah UNJ sudah mulai Iya. tuh kemarin habis dipasang guiding block. Iya. Guiding block, Guiding block, iya betul. cuma sayangnya tempelan ya. Jadi Iya. kayak kadang kita kegeser dikit udah Iya. Iya, Ngelopek bener, gitu. bener. Yang penting Anda. iya yang penting. Tapi ada menurut dulu, udah Abang nggak nih ya, di pendidikan khusus UNJ ini udah oke belum sih setelah udah ngadain studi banding sama 16 kampus? apa-apa. Oh, di BEM-nya ya. Iya. Oke, di BEM-nya sebenarnya setelah mengadakan studi banding di tahun selanjutnya itu sempat berhenti karena kan niatnya ketua-ketua yang sudah menjabat di tahun 2022 nyerahin ke ketua selanjutnya, tapi regenerasinya kayak terputus gitu aja. Nah, itu menjadi PR banget buat kita semua karena ternyata nggak jalan regenerasinya. Akhirnya di tahun ini ketua yang menjabat tahun 2020 ini saya mulai aktifkan lagi buat ngebantu berjalannya regenerasi gitu. Jadi biar jalan lagi di tahun ini seperti itu. Betul. Kemarin juga sempat berkabar ya Bang kalau kita sudah mulai sempat ngomongin, cuma memang masih regional bentuknya. Jadi Iya, betul. mereka ada yang bikin studi banding tapi masih se-Jawa Tengah. Iya, gitu. belum lama UNS sama UNY. Betul, iya. betul. Iya. Ketuanya berkabar tuh di grup. Iya, Oke. seperti itu. Nah. Aduh, aku di antara ketua BEM nih. Siapa tuh jadi calon nanti? Oh, tahun amin deh, depan? amin. Amin. Oke, sip, mantap. Sudah ada calonnya satu ya Aduh, teman-teman aduh. sekalian. Oke, Bunga, Yes. gue penasaran banget nih sama Bang Rehan. Karena kan sebagaimana kita tahu nih, Bang Rehan ini kan aktif organisasi kemana-mana gitu kan. Nah, penasaran banget gimana sih cara Bang Rehan ini mengatur dan manajemen waktunya gitu. Iya. Kira-kira di antara ada Ya, kuliah, kuliah, organisasi, organisasi, dan lain kegiatan di sebagainya. luar. Betul Apalagi banget. kan Abang kan ketua BEM ya. Pasti Iya. kayak aduh diandelin banget sih di BEM. Itu gimana Betul. sih, Bang? Iya, jadi kalau untuk mengatur waktu antara kuliah dan organisasi, itu kan balik lagi kita bersyukur. Tentang bersyukur ya. Kadang orang lupa bagaimana caranya bersyukur. Nah, karena kita masuk UNJ kan banyak ya orang yang pengen masuk UNJ tapi mungkin belum keterima, mau masuk pendidikan khusus tapi nggak diterima. Itulah landasan kita harus bersyukur, mencintai apa yang sedang kita lakukan. Iya. Iya. Karena kalau nggak bersyukur tuh kayak bawaannya ngeluh aja gitu ya. Iya, betul. Kadang orang semangat awalnya Iya. jadi semangat awalnya Kayak, makin wah lama. jadi ketua ikut ini, tapi pas udah dijalanin, aduh capek deh. Iya, itu biasanya udah di pertengahan semester tuh, aduh udah mulai banyak tugas gitu kan. Betul. Iya, nah terus kalau waktu menjadi ketua BEM itu salah satu cara membagi waktu adalah dengan komitmen. Karena kan
waktu disahkan menjadi ketua BEM itu kan kita disumpah dengan Al-Qur'an. Nah, itu menjadi salah satu bentuk tanggung jawab kita harus menjalankan amanah tersebut jadi lebih baik itu. Oke. Itu dan karena kan apa yang sudah dijalankan itu harus seimbang ya semuanya, dan nggak boleh ada yang berlebihan gitu. Jadi harus seimbang. Dalam agama pun kita nggak dianjurkan untuk berlebihan ya kan gitu. Jadi harus semuanya tuh seimbang Sama menjalankannya gitu ya. gitu. Jangan berat Iya. sebelah kayak lebih ke Iya. organisasi kuliahnya ditinggalin gitu. Iya Enggak. betul. Dan harus seimbang sih, maksudnya kan dalam organisasi kita harus bagus. Iya, dalam akademik pun kita harus tetap bagus, harus jalan keduanya. Dan caranya ya pinter-pinter bagi waktu sih, maksudnya kita harus tahu kegiatan kita apa, kesibukan kita apa, dan kalau misalnya kita udah ada jadwal ya usahain harus berjalan semuanya dan harus ngehindarin kegiatan-kegiatan lain, jadi biar semuanya terlaksana. Kalau misalnya lagi UAS ya fokus UASnya dulu, kurangin intensitas di BEM-nya gitu. Jadi semuanya harus seimbang, nanti baru balik lagi semuanya berjalanan bersama gitu. Jadi semuanya berjalan. Jadi harus pinter-pinter mau manajemen waktu sih ya. Betul, lebih ke harus kayak manajemen gitu. waktu. Lihat juga jadwalnya, Iya. jadwal lagi UAS atau organisasi lagi ada acara nih. Betul. Harus kayak gimana gitu sih ya. Nah, paling ini Bang, kan kalau misalnya kita biasa nih kalau di kepanitiaan di oprek ditanyain. Nah, saya juga pengen nanya ke Abang, kalau misalnya waktu semasa Abang masih megang BEM gitu. Nah, bagaimana sih Abang menentukan skala prioritas gitu? Apakah Abang punya rumus sendiri atau mungkin ada rumus yang pertama mungkin keluarga atau akademik baru BEM dan segala itu gimana Bang kalau Abang? Oke, kalau pertama karena prioritasnya buat kita kan menjalankan kuliah ini kan pastinya buat keluarga ya, maksudnya buat diri sendiri juga. Jadi pastinya untuk keluarga, untuk pendidikan, dan baru lain-lainnya, baru organisasi gitu. Jadi skala prioritasnya seperti itu. Jadi Tetap ya Bang. Tetap diri sendiri dulu, keluarga dulu. iya. Kalau kan kadang ditanya ya, kalau keluarga lagi ada apa-apa, terus ada kamu juga organisasi lagi ada ini penting, tetap ya Bang harus prioritasin keluarga dulu. Balik lagi ke tadi, kalau misalnya semua harus seimbang. Iya betul. Gitu. Lebih ke komitmennya berarti. Nah, Iya. Iya tadi apa? gimana gini Bang, kalau kita balik lagi ke masalah BEM PKH nih Bang, kan sebagai BEM PKH kan menyandang nama pendidikan khusus gitu Bang di belakangnya. Nah, boleh nggak sih diceritain dikit Bang, apa aja sih kiprah dari BEM PKH ini, mungkin di masa kepemimpinan Abang atau semasa Abang jadi staf, kiprah dari BEM PKH untuk masyarakat terutama yang disabilitasnya tuh ada apa aja sih Bang gitu, mungkin programnya atau ada apa gitu. Iya, jadi di BEM PKH itu ada namanya Festival Inklusi. Wah. Iya, pada tahun itu ada Festival Inklusi, itu sebenarnya program tahunan yang dijalankan oleh BEM PKH, dan waktu itu kami jalankan dengan lumayan baik sampai kita berkolaborasi dengan Kemendikbud bagian pendidikan khusus. Nah, akhirnya dari situ kami diundang ke Kemendikbud gitu. Jadi karena Kemendikbud mengapresiasi Festival Inklusi, dan akhirnya kita diundang ke sana bersama satu dosen PKH gitu. Jadi BEM PKH dengan satu dosen PKH ke sana perwakilannya. Nah, di Gitu. Kemendikbud tuh ngapain tuh Bang agendanya? Bahas-bahas tentang bagaimana sih mahasiswa pendidikan khusus, apa aja yang sedang dilakukan, dan Kemendikbud tentunya sangat mensupport kita ya, mensupport bagaimana apa yang sedang dilakukan gitu. Seperti itu. Jadi Abang kita bahas nih ya, Tentang bahas fiksi ya, betul. Tadi juga selanjutnya juga masih ada tentang IC dulu. Oh, IC, Iya, betul, IC, itu. betul. Iya, sampai betul. sekarang nih Bang ada. Program Iya, unggulan. ada Program IC unggulan, itu betul. ibarat kalau di organisasi, IC itu kan puncaknya dari program kerja kita, dan dalam juga satu periode. dalam satu periode. Dan juga IC ini tentunya untuk mewadahi anak-anak berkebutuhan khusus, baik dalam akademiknya maupun non akademiknya. Di situ ada lomba-lomba untuk anak-anak berkebutuhan khusus, dan ada
ada penampilan dari anak berkebutuhan khusus, dan bukan cuma untuk anak berkebutuhan khusus juga, tapi untuk siswa-siswa umum gitu yang lainnya. Jadi mencakup semuanya, karena kan itu memperingati Hari Disabilitas Internasional ya. Iya, jadi untuk semuanya bisa tahu. Oke. Gitu. Dan itu Lebih mengenal gitu ya Bang, kalau misalnya anak-anak berkebutuhan khusus ini punya bakat juga loh yang bisa ditampilkan gitu. Iya betul, dan ada seminar juga. Iya, Fungsinya betul. ya, fungsinya seminar itu kan untuk membuka pengetahuan yang lebih lebar untuk masyarakat supaya lebih mengenal tentang pendidikan khusus gitu. Oke, baik. Nah, ada apa lagi nih Kak Bunga? Oke, jadi tadi kan udah dibahas IC juga nih ya. Buat teman-teman yang mungkin lagi nonton ini, bisa nanti bulan Desember ya, bisa dilihat untuk acara kita di Proker BMPKH ini, kita ngadain IC setiap tahun. Jadi kalian bisa lihat penampilan-penampilan dari anak-anak berkebutuhan khusus juga nih, dan bukan anak ABK doang ya, ada juga yang lain. Itu ada penampilan, ada juga seminar. Itu boleh banget datang. Oke, jadi aku mau nanya nih, tadi tuh pengen nanya, kepo banget nih, Abang kan angkatan corona ya, di kuliah nih cuma 2 tahun kali ya kalau offline-nya. Iya, jadi offline itu baru semester 5 tuh, bayangin. Sebelum-sebelumnya kuliah online di rumah sambil duduk, atasnya kemeja, bawahnya celana pendek gitu. Pegel itu Bang. Iya, betul gitu. Pegel sampai, kan kalau kita belajar online itu ada yang namanya learning loss. Jadi kita karena kan nggak semuanya nyimak ya, jadi banyak pelajaran yang ternyata nggak nyangkut di kepala kita. Nggak bisa jadi, fokus ya kalau cuma Zoom doang. Jadi Abang kan baru masuk semester 5 nih. Kalau kita kan di BMPK bukan. Nah, jadi Abang nih udah masuk di semester 5 nih. Kalau di pendidikan khusus kan emang banyak observasi kayak gitu ya, Bang. Sedangkan Abang nih baru offline semester 5. Nah, ini nih Abang tapi tetap punya dong pengalaman sama anak-anak ABK nih. Boleh diceritain dong ketika Abang observasi kah, atau lagi asesmen anak-anak, boleh diceritain nih, atau punya pengalaman yang berkesan gitu sama anak-anaknya. Oke, jadi sebenarnya kalau misalnya skema perkuliahan itu di awal harusnya itu observasi ke sekolah-sekolah, ke yayasan. Tapi karena waktu itu saya dan angkatan 2020 dan angkatan 2019 kalau nggak salah yang waktu itu yang merasakan online, jadi observasinya digantikan dengan mengamati video. Pakai video gitu ya? Iya, di video. Gitu. Iya. Video-video di YouTube kita suruh ngamatin bagaimana perilaku anak, terus kita catat bagaimana sih perilakunya, dan barulah setelah masuk offline itu baru mulai itu observasi ke SLBA pembina yang di Lebak Bulus, terus juga ke SLB lainnya gitu. Kalau Abang kan udah nggak asing lagi ya sama anak-anak berkebutuhan khusus. Kalau misalnya ada nggak teman-teman Abang nih yang baru ketemu anak ABK terus kayak kaget, terus bilang misalnya ke Abang, oh ternyata anak ABK tuh gini ya gitu, atau ada underestimate kayak dari mereka kayak shock gitu, baru terjun langsung setelah 4 semester ini gitu. Berarti dari teman-teman kuliah gitu ya? Iya. Iya. Jadi kayak pandangan mereka gitu. Kalau Abang kan udah sering ketemu nih. Kalau pandangan yang mereka yang baru nyebur ke dunia pendidikan khusus nih, apa nih? Iya, pasti kan kalau misalnya kuliah di pendidikan khusus nggak semuanya emang karena keinginan sendiri ya. Jadi ada yang mungkin belum tahu banyak tentang anak berkebutuhan khusus, dan pasti banyak yang bingung tentang misalnya observasi ke SLB. Wah, ternyata anak berkebutuhan khusus kayak gini ya. Kebutuhannya kayak gini, keunikannya, kelebihannya seperti apa gitu. Dan itu menjadi keunikan sendiri sih selama kuliah di pendidikan khusus gitu. Jadi itu ada suka dukanya juga ya Bang ya maksudnya di pendidikan khusus ini. Tapi semuanya sih alhamdulillah saya suka semua sih sama di pendidikan. Gak ada dukanya gitu ya Bang ya. Gak ada dukanya. Mantap. Kalaupun ada kurangnya itu jadi pembelajaran, maksudnya untuk lebih baik lagi ke depannya. Ini sangat positive vibes nih ya Bang Rehan ini. Mantap. Sisi positifnya aja gitu ya Bang. Kalaupun emang ada anak-anak yang
mungkin bisa dibilang orang lain tuh menjengkelkan atau tantrum gitu. Kalau abang kan udah biasa, jadi kayak ya udah sabar aja gitu Iya ya. gitu. Kita menganggapnya itu mereka ingin mengekspresikan Yes. sesuatu tapi mereka tidak tahu bagaimana caranya. Iya. Gitu ya Bang ya Iya. kalau nggak salah ya Bang. Karena kan emang anak berkebutuhan khusus rata-rata ya cara berkomunikasinya ini emang kurang ya, emang susah Iya. mereka tuh mengekspresikan dirinya sendiri gitu. Betul teman-teman. Nah, terus misal nih kita akan masuk ke sesi harapan. Bagaimana sih harapan dari Bang Rehan sendiri untuk anak-anak berkebutuhan khusus atau misalnya untuk pendidikan khusus terutama di Indonesia di masa yang akan datang? Yes, apalagi kan pendidikan khusus kan bukan yang kayak orang-orang ini udah pada tahu nih. Nah, ini kan belum pada tahu ya rata-rata, malah temen aku nih pernah ada yang nanya, "Emang pendidikan khusus apa? Emang di UNJ ada?" gitu. Itu kan jarang dikenal nih. Kalau harapan Abang untuk kedepannya gimana nih untuk pendidikan khusus? Iya, harapan untuk pendidikan khusus pastinya semoga kedepannya pendidikan khusus lebih berkembang, lebih maju ya, Amin. baik secara pendidikannya maupun pengajarannya dan ah terus juga dari segi penyelenggaraan sekolahnya. Kalau kita melihat di Jakarta, mungkin kalau di Jakarta sudah cukup terpenuhi dengan adanya SLB. Mungkin kalau kita lihat di sekolah-sekolah di daerah lain itu masih kurang SLB-nya di luar Jakarta, iya masih kurang. Nah itu harapannya semoga dipenuhi dengan membangun SLB atau membangun layanan pendidikan untuk anak-anak berkebutuhan khusus. Dan juga kalau berbicara tentang pendidikan khusus itu kan nggak cuma untuk anak-anak berkebutuhan khusus ya, tapi juga tentang guru-gurunya seperti apa. Nah harapannya semoga guru-gurunya juga, kalau guru kan masih banyak yang belum tersejahterakan ya, Yes. khususnya kalau di luar Jakarta gitu ya. Dan tadi juga balik lagi sekolah inklusi juga semoga diperbanyak gitu di setiap daerah, jadi biar di sekolah reguler pun juga tetap Ada ABK. iya tetap ada Bisa gurunya menerima. juga, iya jadi biar inklusivitasnya terjalin gitu. Oke. Dan Amin. ya semoga semuanya berkembang dan berjalan ke arah yang lebih baik sih untuk pendidikan khusus. Amin. Karena benar banget Bang, bahkan di tetangga Jakarta nih, di kota saya, di kota Depok, SLBN tuh cuma satu Bang. Ya itu SLBN dia. cuma satu, sisanya SLB swasta kan belum tentu semua bisa masuk ke swasta gitu kan Bang. Iya. Itu jadi hal yang harus Itu kita dia. perjuangkan juga Iya, nih untuk Dan- ke supaya pemerintah. anak-anak ini Betul, dapat betul. pendidikan yang layak juga ya, Bang. Iya, dan semoga juga setelah anak-anak berkebutuhan khusus lulus dari sekolah itu semoga ada pekerjaan Betul, untuk dia, Betul, jadi ada lowongan tingkat lanjutnya pekerjaan. gitu ya Iya. Bang ya. Jadi nggak bingung lagi gitu. Gak cuma Iya. sebatas yang penting sekolah gitu. Iya, Ya, semoga nggak ada cuma pekerjaan pendidikan juga. aja, tapi kita juga berharap ya, Bang, untuk perusahaan atau apapun ya yang punya lapangan pekerjaan gitu, untuk membuka Iya. lapangan pekerjaan juga untuk anak-anak berkebutuhan khusus ini. Oke, mantap banget nih kita dapat insight baru dan Yes. sangat bermanfaat nih dari Bang Ya. Rehan ini. Oke, dari cerita dan sharing tadi bersama Bang Rehan nih teman-teman, mungkin bisa kita simpulkan ya bahwasanya Bang Rehan memaknai pendidikan khusus ini dengan sangat-sangat deep gitu ya, bahwa beliau ini masuk ke dunia perkuliahan lalu benar-benar dia tuh niat banget Yes. ya, bukan kecebur tapi Dari memang hati. bertekad masuk ke pendidikan khusus Ya. untuk agar bisa bermanfaat untuk Ya. anak-anak ABK kemudian. Nah, selanjutnya ada bagaimana lagi tuh Kak Bunga? Oke, jadi dari yang aku simpulin ya, Abang Rehan ini kan emang organisasinya udah keren gitu, terus pendidikan khususnya juga emang dari hati gitu. Kita bisa nyimpulin kalau misalnya pendidikan khusus ini bukan cuma tentang keterpaksaan ya, bukan kita terpaksa nih kita jadi tenaga pendidik untuk anak-anak berkebutuhan khusus, atau orang tuanya nih terpaksa, anak saya kenapa ABK gitu-gitu ya. Bukan cuma itu aja, tapi kita belajar caranya tentang bersyukur ya, Bang. Kita harus mensyukuri apa yang udah kita jalanin, apa yang kita dapat gitu. Karena semuanya itu pasti ada hikmahnya juga ya, Bang. Iya betul. Seperti yang ini ya, kalau tentang pendidikan seperti yang Ki Hajar Dewantara sampaikan, kalau pendidikan itu ada tripusat pendidikan. Jadi ada sekolah, keluarga, masyarakat. Jadi semua itu harus berjalan ketiga-tiganya kalau mau pendidikannya baik. Kayak misalnya
orang tua menyekolahkan anaknya ya udah diserahkan ke sekolah aja, tapi seharusnya kan baiknya tidak seperti itu ya. Betul. Jadi harus ketiganya ini berjalan dengan baik gitu. Orang tua dan masyarakat pun ikut andil gitu ya. Iya, Bang, ya. betul. Orang tua pun harus menerapkan konsistensi kebaikan kepada anaknya yang sudah dipelajari di sekolah, dan juga masyarakat juga harus mendukung supaya baik gitu. Bener banget. Oke Kak Bunga, tadi kita kan sudah bercakap-cakap nih Iya, sama Bang betul Rehan yang banget. keren banget ini. Nah mungkin sekarang kita tanya dulu ya dari Bang Rehan sendiri, ada nggak sih yang ingin disampaikan satu dua hal? Mungkin tadi kita lupa ya Kak Bunga ya, mungkin bisa Oke, boleh, disampaikan. Bang. Oke, jadi sebenarnya kalau sudah cukup ya disampaikan, paling ada yang mau satu yang pesan yang mau saya sampaikan ini mengutip dari perkataan Imam Syafi'i gitu. Masya Allah. Iya, Gimana tuh, jadi Bang? jika kamu tidak tahan dengan lelahnya belajar, maka kamu harus menahan pedihnya kebodohan gitu. Jadi kita harus Masya tetap Allah. semangat Bener banget sih, belajar. Iya, mumpung masih muda kita Iya. harus semangat menuntut ilmu, belajar, memperbaiki diri gitu ya. Oke, sangat. Belajar bukan belajar kuliah sekolah aja ya Bang. Iya. Yang nggak kuliah juga bisa nih belajar. Iya. Bagaimana intinya kita mencari manfaat lah dalam Ya. kehidupan ini gitu ya. Oke, Bang Rehan, makasih banyak nih sudah Ya. berkenan untuk diundang gitu Terima kan. kasih banyak. Terima kasih juga Ya. kepada para penonton gitu Yang udah kan. nonton, udah setia nontonin podcast kita. Episode berapa kemarin udah Dari udah 1, 2, 3. 3, 4, 5 Semoga nih sampai 1000 episode. Amin. Ya, Nah, amin ya. oke mungkin nih terakhir ya dari Bang Rehan nih, karena kan ini kita program baru nih Spedukes, mungkin sebagai alumni dari BEM Ya, gitu kan, sepuh. Sun jadi alumni UNJ gitu kan. Amin, Amin. amin. Nah, ada nggak sih saran ataupun harapan untuk Spedukes ini ke depannya gitu Bang? Udah keren banget sih ini Tih, Wih. mengadakan Alhamdulillah. Spedukes ini. Terharu. Karena kan sebuah inovasi baru ya dari BMPPK supaya orang-orang lebih mengenal tentang pendidikan khusus, mengenal tentang isi orang-orang pendidikan khusus UNJ gitu. Jadi tetap dilanjutkan, terus mungkin setelah ini dapat apa sih yang dapat ditingkatkan gitu. Jadi semangat terus teman-teman, semoga apa yang dilakukan ini menjadi bermanfaat bagi Amin. kalian Makasih, ataupun Bang. bagi orang lain seperti itu. Oke mungkin boleh dong Bang disampaikan kepada teman-teman penonton nih, coba promosiin Spedukes gitu Bang. Ya. Oke. Oke teman-teman semuanya, jangan lupa untuk saksikan Spedukes di Instagram, di YouTube, di TikTok. TikToknya Speducation_UNJ. Ya, Betul. banget nih. Iya. Ingat ya teman-teman, saksikan terus episode kita. Saksikan terus. Ya, jangan lupa follow IG Speducation UNJ supaya kamu nggak ketinggalan info-info lainnya. Oke, betul banget Kak Bunga. Oke. Nah, dan juga buat teman-teman sekalian nih, kalau misalnya teman-teman ada topik ataupun pertanyaan atau isu yang ingin dibahas nih di Spedukes ini, langsung aja dihubungi ya di kontaknya tadi di Instagram ataupun lewat media sosial Ya. Speducation_UNJ lainnya. Nah, kita dengan Senang hati ya. senang hati nih kita menerima masukan-masukan atau komentar atau pendapat dari sobat Spedu. Oke, baik. Jangan lupa teman-teman sekalian like, comment, subscribe, follow, share ke semua anggota keluarga, teman-teman, dan pokoknya ke seluruh orang yang kalian kenal agar menjadi bagian dari wujud nyata gitu kan, kita mengenalkan dunia pendidikan khusus ke khalayak ramai gitu. Ya, buat kalian yang nonton di YouTube nih jangan lupa nyalain loncengnya supaya kalian nggak ketinggalan video-video kita lainnya, oke? See you di Next podcast selanjutnya. podcast. Dadah. Bye bye. Terima kasih.